slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so Kabar mencengangkan datang dari Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sempat berlindung di bunker dan kemudian meninggalkan negaranya menggunakan pesawat pribadi menuju Yunani. Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel, berbagai media internasional menyebut langkah ini sebagai bentuk antisipasi atas ancaman serangan balasan Iran. Situasi kini tegang setelah kedua negara saling melancarkan serangan mematikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Banyak pihak kini bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa konflik akan memasuki fase yang lebih berbahaya? Balasan Iran bukan sekadar ancaman kosong. Sabtu 14 Juni 2025, kantor berita AFP melaporkan bahwa Iran menembakkan sejumlah rudal ke wilayah Tel Aviv, merespon langsung serangan Israel sebelumnya. Begitu ledakan terjadi, tim pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk evakuasi. Sehari sebelumnya, Iran juga mengirimkan sekitar 100 drone bersenjata ke berbagai titik strategis di Israel. Menyikapi hal ini, juru bicara militer Israel Brigadir Jenderal Evi Devrin menyebut sistem pertahanan udara dalam kondisi siaga penuh. Israel juga menetapkan status darurat nasional dan mengerahkan jet-jet tempur untuk berpatroli, sementara warga diminta tetap waspada. Di jalur diplomatik, Iran mengajukan permintaan resmi agar Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Dalam surat yang dikirim ke PBB, Teheran menegaskan haknya untuk merespons secara tegas dan proporsional. Namun, staf umum militer Iran memperingatkan bahwa aksi balasan mereka tidak akan dibatasi. Pemerintah Iran menilai bahwa serangan yang dilakukan Israel merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap kedaulatan negaranya. Oleh karena itu, Teheran merasa memiliki hak penuh untuk melakukan pembalasan sebagai bentuk pertahanan diri. Pandangan ini sejalan dengan prinsip yang telah lama dipegang oleh militer Iran. Seperti yang pernah ditegaskan oleh mantan pemimpin agung Iran tidak akan pernah menjadi pihak yang memulai peperangan. Namun, jika ada yang menyerang lebih dulu, maka mereka akan membalas dengan kekuatan penuh dan menghancurkan lawannya. Dengan kata lain, setiap langkah balasan yang diambil Iran atas agresi Israel bukan hanya sah, tetapi juga merupakan bentuk respon yang jauh lebih besar daripada serangan awal yang diterimanya. Saat ini, kemarahan Iran belum mereda dan Israel tengah berada dalam situasi penuh kepanikan. Lalu, sejauh mana dampak serangan Iran terhadap kondisi di Israel? Begitu rudal Iran menghantam Tel Aviv pada pagi hari, tim ambulans langsung bergerak ke 7 titik berbeda yang diduga menjadi lokasi jatuhnya rudal. Hal ini disampaikan oleh juru bicara layanan ambulans Israel, Magen David Adom. Sementara itu, surat kabar Haaretz melaporkan bahwa sedikitnya 40 orang mengalami luka-luka berdasarkan informasi awal dari layanan darurat. Namun, angka pasti korban hingga kini masih belum dapat dipastikan. Sebelumnya, Israel sudah menetapkan status darurat nasional sejak Jumat pagi, tepat ketika Iran mulai meluncurkan ratusan drone ke berbagai wilayah strategis. Seorang pejabat militer IDF menyatakan bahwa pihaknya telah menembak jatuh beberapa drone milik Iran. Sekitar 2 jam setelah pernyataan tersebut, IDF kembali menyampaikan bahwa situasi telah berada dalam kendali. Namun, klaim ini menuai keraguan karena tidak dijelaskan apakah semua drone sudah berhasil ditangani atau hanya sebagian saja. Menanggapi situasi yang terus memanas, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengingatkan bahwa negara harus bersiap menghadapi aksi balasan dari Teheran yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Peringatan ini muncul sehari setelah Amerika Serikat mulai mengevakuasi personil diplomatiknya dari seluruh kantor kedutaan di Timur Tengah karena meningkatnya resiko konflik.
Bahkan, pada hari Kamis malam, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memerintahkan seluruh pegawai kedutaan dan anggota keluarganya yang berada di Israel, tepi barat, dan juga Gaza untuk segera mencari perlindungan. Langkah Israel dalam menghadapi potensi serangan besar dari Iran kini kian masif. Salah satunya, status siaga penuh resmi diberlakukan di Rumah Sakit Hadassah, Yerusalem. Dr. Ron Tomer selaku Presiden Asosiasi Produsen Israel menyatakan bahwa sektor industri vital akan terus dijalankan semaksimal mungkin meski dalam kondisi darurat, demi memastikan pasokan barang esensial tetap tersedia jika situasi memburuk. Seluruh persiapan ini tampak menjadi respon terencana terhadap kemungkinan gempuran lanjutan dari Iran. Bahkan, Parade Pride yang seharusnya digelar di Tel Aviv pada hari Jumat telah dibatalkan. Di sisi lain, media Reuters melaporkan bahwa maskapai-maskapai besar Israel seperti Israel, Arkia, dan El Al tengah memindahkan armada pesawat mereka dari Bandara Internasional Ben Gurion sebagai bagian dari protokol tanggap darurat. Informasi dari The Jerusalem Post mengungkapkan bahwa dalam gelombang serangan terbaru, Iran menerjunkan ratusan drone tempur, termasuk 2 tipe yang selama ini diandalkan, Shahid 129 dan Shahid 136. Keduanya telah menjadi tulang punggung kekuatan udara Iran dalam berbagai operasi militer. Shahid 129 merupakan drone taktis modern yang dikembangkan dengan inspirasi dari teknologi militer barat seperti MQ-1 Predator asal Amerika Serikat. Drone ini dirancang untuk mampu bertahan di udara hingga 24 jam dan menjangkau target sejauh 1.700 km. Memungkinkan unit IRGC melakukan pengintaian atau serangan tanpa ketergantungan pada infrastruktur pendukung, seperti stasiun bahan bakar atau relay data. Sementara itu, Shahid 136 lebih sederhana namun tetap menakutkan. Drone ini dirancang untuk misi serangan bunuh diri satu arah dengan kemampuan membawa hulu ledak seberat 20 hingga 50 kg dan menabrakkan diri ke target yang telah diprogram. Bentuknya ramping dengan desain sayap lurus dan mesin piston kecil di bagian belakang, membuat proses produksi menjadi murah dan cepat. Ini memungkinkan Iran mengerahkan dalam jumlah besar secara bersamaan. Meski banyak yang bisa ditembak jatuh, beberapa di antaranya tetap dapat lolos dan mengenai sasaran secara langsung. Israel hingga kini masih berjaga-jaga, bersiap menghadapi serangan lanjutan dari Iran. Dan tampaknya kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Di masa mendatang, Iran bisa saja mulai menggunakan senjata-senjata utama mereka, termasuk satu yang cukup menggemparkan, rudal Fatah II. Rudal jelajah hypersonic ini memiliki profil yang sangat mirip dengan Zircon, rudal milik Rusia yang dikenal sulit dicegat. Keberadaan Fatah II pertama kali diumumkan secara resmi saat pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengunjungi Museum Militer Garda Revolusi di Teheran pada 19 November 2023. Proyek Fatah II menjadi penanda kemajuan besar dalam teknologi rudal Iran. Rudal ini dirancang untuk melaju dengan kecepatan hypersonic dan memiliki sistem manuver yang jauh lebih canggih dibanding pendahulunya. Karakteristik seperti ini diyakini dapat mengancam efektivitas sistem pertahanan udara tercanggih sekalipun, termasuk sistem Israel yang selama ini dikenal sangat modern. Di sisi lain, kekhawatiran dunia internasional bukan hanya pada rudal. Laporan yang dirilis Februari 2025 menyebut bahwa program nuklir Iran tengah mengalami lonjakan signifikan. Tingkat pengayaan uranium mereka kini telah mencapai 60%, hanya selangkah lagi menuju angka 90%. Kadar yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Saat ini, Iran mengoperasikan lebih dari 80 rangkaian sentrifugal aktif yang tersebar di 2 lokasi penting, Natanz dan Fordow. Dengan kapasitas kerja konservatif, Iran mampu menghasilkan lebih dari 120 separative work unit setiap harinya. Cukup untuk memproduksi bahan baku 5 bom nuklir hanya dalam waktu seminggu. Skala kemampuan ini menimbulkan kekhawatiran besar di tengah eskalasi ketegangan saat ini. Meski demikian, Iran bersikeras bahwa seluruh pengembangan nuklirnya semata-mata untuk kebutuhan energi damai. Namun,
Pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredahkan kekhawatiran publik internasional. Di tengah situasi konflik yang terus berubah dan meningkatnya potensi konfrontasi dengan Israel, tak ada jaminan bahwa opsi penggunaan senjata nuklir tidak akan muncul di meja keputusan militer Iran. Tidak mengherankan jika Iran akhirnya meledak dalam kemarahannya. Sebelumnya Israel telah lebih dulu melancarkan serangan besar-besaran yang menyasar langsung inti kekuatan militer dan program nuklir Iran. Dalam laporan yang beredar, Israel disebut mengerahkan hingga 200 jet tempur dalam serangan masif tersebut. Operasi itu diberi nama Rising Lion oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Misi khusus yang menargetkan fasilitas utama pengayaan uranium di Natanz, para ilmuwan nuklir, dan pusat dari program rudal balistik Iran yang disebut sebagai jantung kekuatan pertahanan Teheran. Bukan hanya infrastruktur yang diserang, tapi juga tokoh-tokoh paling berpengaruh. Serangan ini menewaskan Jenderal Hossein Salami, Panglima tertinggi Garda Revolusi Iran. Sosok yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berkuasa di negara itu. Tak hanya itu, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, perwira tertinggi dalam struktur militer Iran, juga dilaporkan tewas dalam serangan yang sama. Kehilangan dua figur militer sekaligus tentu menjadi pukulan yang sangat besar bagi Iran. Menanggapi tragedi ini, Menteri Luar Negeri Iran mengeluarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa Israel akan sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Dalam pernyataan resminya, ia juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera menggelar pertemuan darurat untuk membahas aksi Israel yang dinilai telah melanggar batas.